Hai, aku Chandra Selano. Kita belajar bareng, kita sharing bareng. Tentunya kita bisa pintar bareng. Oke, selama 2020 kita pasti sudah banyak sekali melihat banyak event-event streaming. Mulai dari virtual, live YouTube, live Instagram, kemudian webinar dan lain sebagainya. Tentunya dong, banyak banget orang yang pengen tahu seperti apa di belakang layar dari sebuah pertunjukan, sebuah webinar, dan sebuah konser streaming itu tadi. Kita pengen belajar sama orang yang pernah berpengalaman di bidang streaming broadcast. And here we go, Recom Academy, ini bukan radio. Baiklah, kita akan bertemu dengan orang yang sangat berpengalaman di beberapa event virtual, khususnya di tahun 2020 karena dia merupakan orang yang terdampak terdampak dengan adanya project-project virtual gitu kan, mulai dari event di kantornya ataupun event di luar kantor gitu kan. Cie, banyak side job. Ya, disyukuri ya. Kita akan ajak orang yang mengerti tentang editor, teknis tentang editing. Dia juga bisa menjadi campers atau camera person, technical broadcast, kemudian broadcast streaming atau streaming broadcasting kayak gitu. Kuliah juga di multimedia, terus kemudian kerja juga di multimedia, di TV juga, walaupun TV digital. TV-nya namanya iKonser Channel. Jadi kita pengen tahu nih seperti apa yang dia lakukan selama tahun 2020 kemarin. Ini dia, Afin. Tepuk tangan semua yuk. Terima kasih. Gimana, Vin? Iya mas, gimana? Nervous ya? Nervous banget. Soalnya biasanya di belakang layar kayak gini, sekarang iya. Di depan layar. Gak apa-apa, sekali-kali kita di depan layar ya. Tapi santai, ini bukan radio. Ini jadi, bukan radio. Jadi kita bisa melakukan apa saja semau kita gitu kan. Tapi yang pasti kita jangan lupain teman-teman di rumah untuk bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kita sampaikan kali ini ya. Gimana? Tahun 2020 kegiatan kamu apa aja kemarin? Waduh. Tahun 2020 karena pandemi ya mas ya. Karena pandemi ya tentu saja saya job di luar makin berkurang. Oh berarti beda ya tadi opening jobnya banyak. Iya. Oh iya. Beda banget. Okay. Aku positive thinking loh sebenarnya. Tapi kebetulan ya udah sebelum pandemi itu udah masuk iKonser, masuk iKonser. Jadi karena iKonser ini nggak melulu harus offline kayak gitu, nggak melulu ya harus ada penonton yang datang di lokasi, jadinya ya kita pakai virtual pun kita masih bisa kayak gitu. Kita bisa masih kesibukannya ya selain streaming kayak gitu, kita masih ada program-program yang untuk tayangan setiap hari kayak gitu di iKonser Channel kayak. Jadi, gitu sih mas. Nggak semua itu program yang dilakukan tapping atau tidak semuanya dilakukan secara live, tapi dilakukan secara tapping seperti itu ya, secara tapping. Jadi kayak misalkan program-program TV, jadi kayak TV biasa gitu ya, TV kayak biasa. TV analog gitu ya. Cuman TV bedanya ada di channel digital gitu ya. Bedanya ada di channel. Masih hafal nggak channelnya berapa? Waduh. Berat sekali. Pak Bos, dia gak hafal frekuensinya sendiri. Berat sekali ini. Mending kalian langsung langganan Indio. Oke. Cari iKonser Channel. Oke, baik. Di area musik ya, di situ ada musik gitu ya. Oke, di 2020 memang semua orang ini terdampak ya. Nggak hanya Afin, tapi semua orang mengalami masa-masa sulit gitu ya. Terus kemudian tapi aku bisa ngelihat beberapa aktivitas Afin itu di tahun 2020 di Prambanan Jazz Online sama di Prambanan Jazz Virtual. Itu dua event yang dilakukan secara daring ya. Dilakukan secara daring tanpa penonton. Yang nonton kru semua. Yang nonton kru semua gitu kan. Kru semua yang nonton. Di venue. Tapi yang di rumah orang melakukan secara streaming gitu kan. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini kan kita lagi ngebahas tentang streaming broadcasting gitu ya. Gimana sih bedanya antara broadcast biasa dengan broadcasting streaming seperti itu ya? Konser off air sama konser on air seperti itu. Kalau perbedaan sebenarnya itu secara perbedaan emang dari dulu dari dulu broadcast itu selalu tayangnya itu kalau broadcasting untuk larinya
ke saluran-saluran antena kayak gitu Mas, iya. kalau broadcasting dari dulu. Akan tetapi seiringnya perkembangan zaman terus adalah itu platform-platform sehingga kita harus memasukkan sistem streaming itu di situnya kayak gitu. Secara kalau untuk secara pengerjaan di broadcast sama streaming sih nggak ada perbedaan, cuma tinggal tambah satu device aja untuk menyebarkan ke semuanya kayak gitu aja. Kalau zaman dulu kan ini ya kayak radio itu radio pakai antena, nonton TV antena. Sekarang udah main digital semua gitu kan, pakai internet udah bisa dengerin radio udah gitu bisa. Kan. Apalagi nonton TV juga kayak gitu kan ya. Jadi distribusiannya lebih banyak juga. Kalau kita bikin konser atau event off air kayak gitu ya, itu kan pasti ya udah gitu aja orang nonton menikmati saat di tempat yang langsung. Nah kalau streaming itu alat yang dipakai apakah hanya butuh apa kayak gitu atau butuh alat-alat yang seperti apa, Vin? Kalau untuk alat-alatnya yang pasti harus ada output dari mixernya sendiri ya. Mixer broadcast ini harus ada outputnya untuk baik itu audio ataupun visual. Terus nanti diterima namanya capture dan sound card kayak gitu, capture video itu untuk biar alat yang digunakan agar kita bisa men-streamingkan lah kayak gitu. Maksudnya biar bisa masuk ke sistem laptop streaming ini sendiri kayak gitu. Sedangkan kalau sound card sendiri ya itu untuk capture juga tapi audio gitu ya. Nah, untuk device-nya sendiri sih tergantung sebenarnya udah banyak banget kayak software yang untuk streaming kayak gitu. Bisa disebutkan kayak contohnya yang familiar aja itu ada OBS, ada Vimic, terus ada Wirecast kayak gitu. Tergantung kita lebih familiarnya kemana kayak gitu aja. Sama yang paling penting nih Mas, jaringan internet. Wis nih, jaringan internet. Yang paling penting itu. Paling penting ya. Karena percuma udah punya broadcasting system seperti itu tapi jaringan internetnya gitu kan. Jaringan internet. Nanti aku pengen tanya tentang jaringan internet, tapi aku pengen dijelasin tadi, mungkin kita bisa pengen digambarin nih. Kayak apa nih? Alur yang tadi Afin bilang tentang butuh dari gambar terus kemudian audionya seperti apa? Apakah audio naik sendiri, apakah visual naik sendiri terus gabungnya di udara atau gimana? Gambar aja nih. Kita gambar. Aku pengen belajar menggambar. Aku tadi udah diajarin ini Mas cara pakai ini. Asik. Oke, dari visual ya. Awalnya visual. Ada dua jenis, ada dua apa ya namanya ya? Dua kategori lah, visual sama audio lah kayak gitu. Audio. Ini masuk mixer sendiri. Visual ini tuh nanti bisa dari laptop buat playback, bisa dari kamera buat nge-shoot kayak gitu. Itu bisa masuk ke mixer video. Audionya juga seperti itu. Audionya bisa dari misal mic ataupun mungkin instrumen kayak gitu. Itu juga masuk mixer audio. Terus nanti dari mixer audio ini ada alat satu namanya capture. Ada alat satu namanya capture. Ini nanti gunanya untuk capture. Capture. Ini nanti gunanya untuk mengcapture biar visualnya bisa diterima di laptop kayak gitu. Sedangkan kalau dari audio sendiri itu ada namanya sound card. Sebenarnya juga capture juga, cuman dia itu untuk audio kayak gitu. Nah, itu nanti juga biar diterima bisa masuk ke dalam laptop ya ini ya Mas ya, laptop. Laptop atau PC. Laptop atau PC kayak gitu. Nah, dari sini baru kita olah. Biasanya itu ada delay. Biasanya ada delay antara video sama audio itu. Delaynya lebih lebih cara memproses ke dalam laptopnya ini lebih lama di video. Makanya biasanya itu kita melakukan semacam lip sync. Lip sync itu menyamakan antara audio sama visual kayak gitu. Sebelum nanti kita tayangkan kayak gitu. Ini proses untuk live. Kalau untuk edit kan bisa tuh menyatukan antara lip sync tadi dengan visual sama audionya. Tapi kalau live itu gimana? Live itu kan kalau video itu nggak bisa untuk mengatur delay, itu nggak bisa. Video bisa ya. Jadi mau tidak mau untuk mengatur delay itu ada di audio. Nah kayak gitu. Ya itu dengan cara lip sync, dengan cara misal ada satu kamera nih nge-shoot sama satu orang bawa mic lah katakanlah kayak gitu. Ya tinggal
cek 1 2 3 biar ntar sama. Di gitu. close upin aja kayak gitu. Jadi ada pengaturan dulu sebelum dia di streamingkan gitu ya. Bener. Jadi kayak cek sound untuk ngebalancein audio kayak gitu. Nah, ini untuk ngebalancein antara audio sama visual itu dibalancing di situ ya gitu ya. Oke. Nah, soalnya kalau misal nggak dibalancing ntar takutnya visualnya kemana, audionya kemana kayak gitu. Ya, tapi itu akan setelah dibalancing di awal itu selanjutnya akan rata terus. Akan rata terus. Rata terus. Oke. Jadi nggak akan tiba-tiba kayak white balance itu tiba-tiba berubah gitu, enggak? Iya, kayak dikunci kayak white balance gitu ya? Iya. Oke, kayak dikunci white balance gitu. Oke. Nah, setelah ini masuk ke area internet. Nah, jaringan. Nah, kalau dari kita udah dari laptop nih. Kalau dari iConser sendiri saat melakukan streaming itu dilempar ke IndiHome atau seperti apa? Kalau dari iConser sendiri dilemparnya itu ke IndiHome sama ke apps iConser apps sama ke UCTV Go. Oke. Nek kalau asik. Kayak iya loh. Jauh banget nih. Oke. Kalau dari UCTV nanti ada tim dari UCTV, yaitu bagiannya Metranet kayak gitu. Jadi nanti mereka bawa alat untuk ngirim sinyal point to point ke master controlnya sana. Jadi nanti kita bisa yang tayang di IndiHome itu kita bisa lihat kayak gitu. Sedangkan kalau dari apps iConser itu kita harus kerja sama teman Metranet untuk menayangkan itu. Soalnya itu terpisah dari sistemnya UCTV tadi. Jadi setelah itu kan nanti didistribusikan ya. Mau naik di IndiHome, mau naik di apps atau mau naik yang di ticketing partner gitu kan ya. Ticketing partner juga partner gitu kan. Jadi ada beberapa kanal kan ya untuk ini ya. Jadi dari sini. Nah, kemudian kalau kita ngomongin tadi bandwidth atau internet. Nah, kalau misalkan ada orang yang kemarin ada promo nih dari provider apa gitu kan yang alatnya portable bisa dibawa-bawa gitu kan. Itu worth it nggak ketika dilakukan untuk streaming iConser kemarin? Kalau untuk durasi kayak Prambanan Jazz virtual ya Mas ya. Mungkin kurang ya. Soalnya kita kan jadi nanti ganti wifi. Iya kayak gitu mungkin gitu. Emang lebih amannya sih daripada kita mengandalkan wifi kayak gitu. Mending kita langsung kabel Ethernet kayak gitu. Soalnya emang itu gitu ya? Emang dedicated kayak gitu. Nah itu kalau untuk bandwidthnya sendiri sih sejauh ini kita jalan untuk uploadnya kita jalan di 20 Mbps masih aman-aman aja, masih sampai Full HD kayak gitu, sampai kita multi bitrate juga kayak gitu. Sampai aman aja. Oke, aku pengen tahu nih, teman-teman juga kemungkinan juga pengen tanya. Kemarin tuh Prambanan Jazz online itu bener-bener live atau ada tapping sih? Nah. Aduh. Buat teman curahan hati nih. Itu bener-bener live. Gak terima ya kalau dikasih tapping. Soalnya emang itu event pertama yang diselenggarakan di venue, bener-bener di venue kayak gitu. Ya itu sih, cuman ya ada kaki jadi kepalanya iya itu mana itu bener-bener diawasin sama protokolnya, jadi bener-bener harus wah susah buat kita keliling. Susah. Jadi harus bener-bener ada di dalam ruangan. Harus bener-bener ada. Oke. Kalau kita mau ngomongin tentang tadi alur yang dari visual kemudian ke audio, terus itu ada brand-brand khusus nggak sih yang secara Mas Afin kan juga ngerti tentang teknis produksian gitu kan ya, atau cukup yang penting dia mempunyai mempunyai kemampuan yang dan fungsi yang sangat, bisa nggak bisa Mas? Nggak bisa ya. Oh ya, ini harus di mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau brand itu ada nggak sih yang harus kayak gitu, atau khusus cukup mixer, jenis apapun mixernya bisa, atau harus mixer dengan kapasitas tertentu khusus untuk streaming gitu. Nggak bisa mixer yang untuk di kafe-kafe dipakai di sana, atau harus ada jenis ini? Sebenarnya kalau untuk kita mau pakai jenis mixer apa itu kita kembali lagi ke konsep. Katakanlah misal nih konsep dengan harus ada inputan, ini visual dulu ya, inputan lebih dari 8. Sebisa mungkin ya kita harus cari mixer dengan inputan tertentu. Jadi kita harus sesuai konsep. Kalau untuk brand sih sejauh ini hampir selalu pakainya Blackmagic. Kalau untuk brand kayak gitu. Bukan tisu magic.
Ih, emang tahu kamu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Kok ngerespon? Saya nggak tahu. Pasio tuh. Itu biasa kalau anak sepeda, kalau kakinya kedut-kedutan itu cari tuh biar bisa gitu ya? painkiller itu, Oke. painkiller. Nah kayak gitu. Untuk brand sendiri sih lebih ya udah familiar sih Mas. Oke. Dari awal kecemplung di dunia multimedia udah Brand itu udah sering muncul, iya, sering dipakai sering untuk banget switcher muncul. gitu ya. Bener. Terus ke kamera nih, misal contoh Iya. kamera. Misal ada 3 dicampur antara kamera DSLR, terus kemudian ada kamera video, beberapa kamera video, ada mirrorless. Itu bisa nggak sih misal pakai satu device terus dengan berbagai macam kamera, atau sebaiknya satu aja? Iya. Untungnya ya Mas ya, beruntungnya ini ya ada yaitu yang kisaran 7 juta tadi, dia bisa menyinkronkan dari berbagai macam sumber. Oke. Sebut nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa sebut aja. Blackmagic Nah. Atem Mini itu bisa menyinkronkan dari misalkan dari misal kamera DSLR, mirrorless ataupun video ataupun nanti ada laptop juga, itu langsung dengan berapapun resolusinya dan hasilnya berapa kayak gitu, itu udah langsung sinkron sendiri kayak Jadi gitu. bisa ke convert menjadi Iya. satu tampilan yang sama Iya, gitu ya. kayak gitu. Resolusinya akan berubah nggak sih kayak gitu? Kayak Kalau gitu. dengan device yang berbeda? Kalau untuk resolusinya sih kemungkin itu udah di setting dulu dari Oh, di setting awal ya. Atemnya kayak gitu. Tapi outputnya akan berbeda nggak? Misalkan apa namanya, gambarnya yang sini agak bintik-bintik, yang sini enggak gitu. Nah itu kalau untuk itu tergantung kameranya Oh, berarti. iya, Kalau nanti tergantung kameranya. Sedangkan ada kamera yang speknya itu emang nggak bisa nih buat low lag kayak gitu, Oh, iya. kamera kayak gitu. Jadi ntar kalau misal untuk low lag ya dia harus ada noise, bakalannya kayak gitu. Nah, tadi kalau ngomongin koneksi internet, kemarin kan sempat ada down. Iya. Tuh. Itu kenapa saat melakukan streaming itu bisa down? Kalau sempat ada down itu tuh sebenarnya apa ya? Bukan karena bukan visualnya kebesaran atau enggak sih Mas. resolusi? Kalau untuk resolusi visual yang ditayangkan itu kebesaran tuh enggak. Itu kemungkinan bisa dari kayak sumbernya langsung, sumber internetnya langsung kayak gitu. Soalnya kan nggak tahu nih namanya juga elektronik Iya, ya mungkin iya. ya kayak gitu kan. Nah itu nanti bisa di cuaca tertentu kadang bisa down ataupun di keramaian tertentu kadang bisa down juga karena sinyalnya saling apa ya, saling tarik-tarikan kayak gitu. Nah kayak gitu sih rata-rata sih kayak gitu. Cuman itu kalau misalkan ya alangkah baiknya sih mending pakai kabel sih. Kalau untuk wifi jelas tuh kalau misal ada keramaian kadang ya itu agak ini ya, agak bermasalah riskan. gitu Iya, ya, bermasalah ketarik-tarikan kayak gitu. gitu. Nah, kalau kita udah ngomongin streaming teknis, kemudian untuk orang-orang di balik layar, ini kan pasti speknya khusus nih ya. Kalau kemarin di case Prambanan Jazz Online sendiri, estimasi tim broadcastnya ada berapa? Estimasi tim broadcast itu ada sekitar 1 2 3 4 4 tim broadcast sama 4 tim dari CTV Oh kayak gitu. Untuk tim broadcastnya Iya. ya. Tapi tim lainnya pasti banyak. Masih banyak. Masih banyak. Cuma Soalnya tim kan broadcast. ada macam-macam ini kan job desk kan. Iya. Tapi kalau dari broadcast sendiri, tim intinya itu ada orang yang ngapa aja. Kalau kemarin sih kalau untuk PJO Prambanan Jazz Online itu dari tim intinya itu ada streaming, terus ada floor director, terus ada produser, sama ada tim prompter. Oh, tim Lebih ke- prompter. iya. Oh, jadi untuk apa, MC terus Iya, kemudian untuk MC kayak gitu. performernya supaya tahu dia gitu ya. Iya. Jadi emang setidaknya ada 5 orang itu tadi ya, Iya. yang satunya ada prompter gitu. Iya. Tapi untuk teknis yang idenya ada di 4 orang ini Iya. tadi ya. Ini supporting. Yang terakhir nih, pengalaman yang tidak terlupakan saat melakukan streaming broadcasting. Ya, yang pertama jelas nih Prambanan Jazz virtual kayak gitu. Oke. Jelas banget soalnya ya emang cuaca yang Oh yes. kurang stabil. Hujan terus terang, hujan terang terus Tapi kayak katanya gitu. hujannya ikut rundown loh. Iya. Orang pada bilang hujannya ikut rundown loh. Hanya artis-artis tertentu ya. Iya, Kayak hanya gitu. Nah, kayak gitu ya itu emang butuh banget ya effort yang
Wah, cukup melelahkan tapi emang mengasihkan banget karena di situ baru pertama kali aku dapat job desk itu pada waktu itu. Dan yang kedua ini kedua nggak apa-apa ya Mas ya. Yang kedua kalau ada 17-an di desa. Pernah? Kemarin? Atau kemarin sih enggak, 2019. Oh, 2019. Ya. Itu selalu menayangkan kayak ketoprak. Sedangkan yang main itu tuh orang-orang desa itu kayak gitu. Nah, lakonnya kayak gitu. Jadi ya aku di situ jadi tim multimedianya tapi cuma sendiri kayak gitu. Sendiri. Kamu lakuin ngapain aja? Yang aku lakuin yang pertama menyiapkan apapun alatnya. Yang kedua ya namanya itu untuk desa ya Mas ya. Bakalannya pengadaan kayak gitu lah. Kayak itu. Terus ya habis itu calling vendor mana yang ready buat, soalnya kan waktu 17-an tirakatan kayak gitu kan kadang barengan semuanya ya bareng ya kayak gitu. Nah, itu mana yang ready ya udah diambil. Habis itu udah pakai wifi rumah masih cukup. Itu streaming. Benar-benar 17-an streaming. Oh my god. Ya, desa mana disebut boleh? Desa Ngemplak Caban. Wey, desa Ngemplak Caban. Nanti di deskripsi ada tulis desa Ngemplak Caban. Ya itu udah dari 2018 berarti. Dua kali waktu itu ya. 2 kali. kali melakukan 17-an tapi atau malah streaming. Soalnya emang apa orang-orang tua di desa itu tuh seneng banget dengan ketoprak dan anak-anak mudanya tuh seneng banget sama musik gamelan kayak gitu. Jadi ya di perpaduan kayak gitu. Jadi untuk orang tuanya yang suka ketopraknya bisa nonton langsung, yang gamelan pun bisa nonton. Bisa nostalgia lah kemarin apa aja sih kayak gitu. Tapi ini kalau ngomong-ngomong soal kebudayaan nanti mungkin akan ada sesinya sendiri ya. Waduh. Ini aku siap. Jadi di kontrak berapa episode ini? 15. Oh, 15 episode. Boleh tukeran. 15 episode gitu. Tapi seru banget loh, Afin, thank you banget. Ilmunya yang Afin sampaikan ini semoga bisa bermanfaat ya. Jadi dari zero to be hero itu semua pasti orang akan mengalami ya. Dari kita nggak pernah mengerti apa-apa, terus akhirnya bisa menjadi sesuatu gitu kan ya. Aku juga sebenarnya pengen mengulik tentang perjalanan Afin waktu mengerjakan tugas akhir. Waduh. Streaming di atas bis ya. Oh, itu simulasi. Mas. Oh, simulasi ya. Simulasi streaming di atas bis. Simulasi itu praktek finalnya lah. Iya, gitu. Jadi aku ini penasaran. Jadi kayak apa sih melakukan simulasi streaming di atas bis? Mungkin nanti next episode kita bisa ngobrolin tentang itu. Boleh. Oke, thank you banget Afin. Jangan lupa nge-follow Instagramnya Afin, Insta Afin ya. Insta Afin. Follow Instagramnya Insta Afin gitu. Teman-teman jangan lupa ya. Langsung di follow ya guys ya. Oke guys, jangan lupa like, share, and subscribe Rekom Academy, khususnya program ini bukan radio, karena memang ini bukan radio. Kita bisa sharing-sharing tentang apapun yang berhubungan dengan program di balik layar, karena ini banyak yang kita ketahui tampilannya aja. Tetapi di balik layarnya nggak ada yang pernah tahu kalau kabel-kabel di saat Prambanan Jazz virtual itu kerendam air semua. Woy. Gitu juga. Jadi ini masih ada ceritanya nih. Oh iya, ini kita episode ya gitu ya. Ini masih ngomong Prambanan Jazz online gitu kan. Masih ada Prambanan Jazz virtual. Terus belum lagi 17-an. Iya, 17-an. Oke. Ya udah, terima kasih semuanya. Terima kasih Afin. Sukses selalu buat Konser Channel ya. Ayo hafalin ya besok episode berikutnya. Channelnya 94 ya, 94 dulu. Oh ya, 94. Selanjutnya nanti lebih continue. Iya, lebih continue. Oke, aku Chandra Selano mau pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Rekom Academy. Ini bukan radio. Bye. Bye.